Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal dari kelas non-reg semester 2. Di sini saya akan mereview kembali pertemuan ketujuh yang telah disampaikan oleh Prof. Dr. Hajaheni Nuraini, SHMH beserta asisten dosen Dr. Muhammad Rendi Aritayandi, SHMH. Hubungan sebab akibat. Tujuan dari ajaran sebab akibat untuk menentukan hubungan antara sebab akibat, yang berarti menentukan ada atau tidak adanya tindak pidana. Untuk menentukan pertanggungjawaban seseorang atas suatu akibat tertentu yang berupa suatu tindak pidana. Dalam rumusan delik ditentukan adanya unsur akibat dari suatu perbuatan, maka untuk menentukan unsur perbuatan yang menimbulkan akibat itu dipergunakan ajaran sebab akibat. Teori-teori sebab akibat. 1. Teori conditio sine qua non, atau yang berasal dari Van Bury, Jerman, yaitu tiap syarat adalah sebab dan semua syarat mempunyai nilai yang sama, karena apabila satu syarat tidak ada maka akibatnya akan lain. Baik syarat positif maupun syarat negatif sama-sama sebagai penyebab timbulnya akibat, sehingga jika salah satu syarat tidak terpenuhi maka akibat konkretnya lain pula. Teori individualisasi mengadakan pembatasan antara syarat dengan sebab secara pandangan khusus yaitu secara konkret mengenai perkara tertentu saja. Dengan mengambil pendapat sesudah kejadian dalam menentukan akibat dari sebab, dilihat dari rangkaian syarat itu dilihat sendiri-sendiri. Teori generalisasi. Teori ini melihat peristiwa sebelum kejadian, yaitu serentetan syarat yang merupakan perbuatan manusia dapat menjadi akibat dari suatu peristiwa, yaitu dilihat dari perhitungan yang layak atau pengalaman hidup yang umum terjadi. Menurut teori ini harus dicari sebab yang sama untuk dapat menimbulkan akibat. Oleh karena itu teori ini disebut teori adekuat. Penentuan subjektif. Yang dianggap sebab adalah apa yang pelaku dapat diketahui atau diperkirakan bahwa apa yang dilakukan itu secara umum dapat menimbulkan akibat seperti itu. Jadi pandangan atau pengetahuan pelakulah yang menentukan akibat dari sebab. Tokoh pandangan ini adalah Van Gris. Penentuan objektif. Yang dianggap penentuan atau sebab adalah keadaan, kejadian adalah pengetahuan hakim yang didasarkan pada suatu keadaan yang secara umum dapat diketahui. Tujuan terhadap teori kasualitas. Dari teori-teori tentang kasualitas yang dianggap paling mendekati kebenaran adalah teori adekuat atau kausalitas. Tetapi untuk menggunakan teori ini perlu mendapat penambahan, yaitu adanya unsur kesalahan dari pelaku dalam melakukan perbuatan atau kegiatannya. Oleh karena itu teori ini dianggap sesuai dengan hukuman pidana, yaitu dapat melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya. Kelemahan teori ini adalah terlalu banyak menggunakan istilah yang tidak terang atau kurang jelas seperti kata-kata kadar, biasanya pengalaman manusia pada umumnya, dan lain-lain. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.